Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu pada perkuliahan perdana mata kuliah ibadah akhlak bersama saya Thohirin Sanmiharja. Marilah kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita simak perkuliahannya berikut ini. Ya teman-teman sekalian, tema pembahasan kita hari ini adalah makna ibadah. Nah, di bawah tema ini kita akan membahas 4 subtema. Yang pertama adalah hikmah ibadah. Yang kedua, pengertian ibadah. Yang ketiga, jenis atau macam-macam ibadah. Dan yang keempat adalah hubungan antara ibadah dengan akhlak. Oke ya teman-teman sekalian, langsung saja 4 subtema ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hikmah ibadah. Pada tema ini kita akan menjawab pertanyaan kenapa sih manusia harus beribadah. Setidaknya ada 3 jawaban. Yang pertama adalah karena ibadah itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah adalah bos kita, bos alam semesta ini. Allah lah yang ngatur alam semesta ini. Allah lah yang ciptakan kita. Sehingga kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, ya pasti kita harus taat dong. Ya. Itu yang pertama. Seperti dalam firman-Nya surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang kedua, karena ibadah itu adalah alat komunikasi dengan Tuhan, alat komunikasi dengan Allah. Ya, saya ulangi lagi bahwa Allah itu adalah bos alam semesta ini. Allah yang ngatur segalanya. Ya, Allah yang maha berkuasa. Nah, kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk tentu saja kita berkepentingan untuk kemudian berdialog dengan Allah, bicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, minta pertolongan Allah. Ya, kenapa? Ya karena Dia yang ngatur segalanya. Kalau sudah Dia yang memberikan pertolongan, ya segalanya akan mudah. Oke? Nah, karena itulah kita perlu dong ya ngomong dengan Allah, bicara, komunikasi. Nah, sedangkan cara berkomunikasinya itu melalui ibadah. Ya, jadi melalui ibadah itu kita akan menghubungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, yang tidak mungkin kita hubungi dengan HP merek apapun gitu ya. Ya, dengan ibadah inilah kita kemudian berkomunikasi dengan Allah. Nah, yang ketiga, ibadah adalah cara untuk merawat komponen ruhani kita. Oke ya. Jadi manusia itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah jasad kita yang kelihatan ini ya, tubuh kita. Oke, yang itu butuh kesehatan, butuh kita rawat. Yang kedua adalah rohani, ruh kita. Ruh itu juga harus kita rawat. Kalau komponen rohani kita rusak, maka justru akan rusak semuanya ya. Karena mulanya adalah dari rohani, dari ruh. Nah, cara menjaga ruh kita, ya komponen rohani kita itu adalah dengan cara beribadah. Maka disitulah kita penting untuk beribadah. Jadi jangan sampai nih kelihatan badan sehat tapi rohani kita kemudian sakit. Nah, kita ingin sehat rohani kita, maka caranya adalah dengan beribadah, ya. Oke, yang kedua, subtema yang kedua adalah pengertian ibadah. Oke ya. Apa sih ibadah itu? Ibadah adalah ma'udiyat ibtigha'an liwajhillah wa talaban lisawabhi fil akhirah. Ibadah adalah segala sesuatu ya, segala sesuatu yang kita lakukan di situ ada niat karena Allah. Ya, niat karena Allah dan niat untuk mencari anugerah pahalanya di alam akhirat. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu kita niatkan bukan untuk duniawi ya, tapi karena Allah, untuk Allah dan karena akhirat. Maka di situ kemudian menjadi bernilai ibadah. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, karena segala sesuatu yang kita lakukan, nah di sini ada 2.
yang kita lakukan setidaknya bisa kita bagi menjadi dua. Oke? Apa dua itu? Yang pertama adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan akhirat. Oke ya? Yang kedua adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah keduniaan. Oke? Nah, dua hal ini bisa menjadi ibadah dan bisa menjadi bukan ibadah. Ketika apa? Ketika niatnya tidak sesuai. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya fayasiru min amalil akhirah bi husni niyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fayasiru min amalid dunya bi su'in niyah." Kata Rasul, banyak sekali amalan-amalan yang kelihatannya itu adalah amalan dunia, ya, tapi kemudian kita niat dengan benar, maka itu menjadi amalan akhirat. Tapi banyak sekali amalan akhirat yang kemudian kita salah niat, maka itu menjadi nilainya hanya duniawi. Oke ya, disinilah pentingnya niat. Jadi niat amal itu adalah sesuatu yang merubah satu pekerjaan kita menjadi punya nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, ya kemudian kita mudahnya membaca Bismillah, ya, niat karena Allah, maka sesuatu itu kemudian ada impactnya kepada ruhani kita, kepada ruh kita, ya. Misalnya, ya kita makan bakso nih, ya, yang mudah saja. Bakso ini kan duniawi, ya, kita makan, impactnya hanya kepada fisik. Kalau kita makan tidak ada niat, tidak Bismillah, tidak karena Allah, maka impact dari bakso itu hanya kepada jasad kita, ya kan? Oke. Kemudian kalau kita niat Bismillahirrahmanirrahim, saya makan karena Allah. Nah, ini sudah ada dua hal yang masuk ke dalam tubuh kita. Satu masuk ke dalam jasad kita, ya. Yang kedua masuk ke dalam ruhani kita, ya. Ada unsur ruhani di dalam setiap sesuatu yang kemudian masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena itu kita niatkan beribadah. Oke ya. Jadi perlu kita ingat, jadi segala sesuatu harus kita niatkan karena Allah. Kalau sudah kita niatkan, maka di situ ada dua impact. Yang pertama pada jasad kita, pada kehidupan kita di duniawi. Yang kedua kepada ruhani kita yang akan kita bawa sampai ke alam akhirat. Oke, teman-teman sekalian, jelas ya? Oke, mari kita lanjutkan. Yang ketiga adalah jenis ibadah atau macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah bisa kita simpulkan secara umum menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah atau ibadah murni. Oke. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah atau ibadah yang non murni, ya, selain ibadah yang murni. Baik, kita bahas satu-satu ya. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut mahdhah, murni. Oke. Contohnya adalah sholat, ya. Kemudian puasa, oke ya. Itu kan langsung urusannya dengan Allah. Ya. Nah, prinsip ibadah mahdhah adalah, ya, lakukan apa yang sesuai diajarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan menambahkan, jangan mengurangkan. Ya, seperti itu ya. Jadi sholat nih, sholat, maka lakukan apa yang diatur di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan menambah-nambahkan. Jadi tidak ada kreativitas, modifikasi dalam hal sholat. Demikian juga puasa, nggak bisa kita karang-karang sendiri. Itu ibadah mahdhah. Ya, rumusnya saya beri rumus nih yang mudah. IM ibadah mahdhah, gitu ya. IM sama dengan, ya, AT plus SR. Oke, saya ulangi lagi. IM ibadah mahdhah sama dengan AT, maksudnya asas taat, ya. Jadi taat kita mengikuti, jangan memodifikasi dan lain-lain, gitu ya. Asas taat ditambah SR, supra rasional, ya. Jadi kita jangan mengedepankan rasionalitas. Saya ulang lagi ya. Rumus ibadah mahdhah adalah IM, ya, ibadah mahdhah maksudnya sama dengan AT, asas taat, plus SR, suprarasional. Jadi kita mengikuti, ya, taat, prinsipnya kita mengikuti apa adanya. Kemudian
jangan mengedepankan rasionalitas terlebih dahulu gitu ya. Jadi umpamanya sholat ya udah kita ngikutin. Sholat subuh kok 2 ya, kalau lagi semangat boleh nggak 4? Nggak boleh, kita ngikutin ya, ngikutin apa adanya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, jelas ya. Baik, sekarang yang kedua, ibadah ghairu mahdhu atau ibadah yang non murni. Ibadah ghairu mahdhu adalah hablum minallah. Tadi yang pertama hablum minallah, yang ibadah ghairu mahdhu adalah hablum minanas. Oke ya. Kalau yang pertama tadi hablum minallah, yang sekarang hablum minanas. Jadi ibadah ghairu mahdhu adalah ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia adalah hubungannya dengan makhluk, dengan kehidupan ini. Ya, kita membantu tetangga, ya, itu adalah ibadah ghairu mahdhu. Kita menafkahi keluarga, itu ibadah ghairu mahdhu. Jadi intinya ibadah ghairu mahdhu adalah urusan-urusan duniawi yang kita niatkan beribadah. Oke ya, seperti itu ya. Menjadi pimpinan itu juga ibadah. Nah, prinsip ibadah ghairu mahdhu adalah IGM. Maksudnya ibadah ghairu mahdhu ya, sama dengan AM, asas manfaat, plus R, rasional. Saya ulang, IGM sama dengan IGM itu ibadah ghairu mahdhu ya, sama dengan AM, asas manfaat, plus rasional. Jadi ibadah ghairu mahdhu rumusnya adalah bagaimana itu bermanfaat ya. Jadi diniatkan karena Allah, tapi prinsipnya adalah bagaimana itu memberikan kemanfaatan yang lebih baik ya kepada seluruh manusia ini gitu ya. Rasional. Jadi dia mengikuti rasionalitas. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Ya, misalnya apa? Misalnya di dalam hal jual beli gitu ya. Jual beli kan hubungan dengan manusia ya. Nah, kalau dulu face to face. Nah, sekarang ada jual beli yang sudah menggunakan elektronik gitu ya. Online gitu ya, maka itu bersifat rasional ya, mengikuti perkembangan zaman. Tapi semuanya itu kalau kita niatkan karena Allah, maka semuanya juga akan bernilai ibadah di hadapan. Oke ya, yang terakhir adalah hubungan ibadah dengan akhlak. Nah, mata kuliah kita adalah ibadah akhlak nih ya, ibadah akhlak. Mata kuliah kita ibadah akhlak. Karena itu di awal ini kita harus mengetahui kok kenapa sih ibadah kemudian dihubung-hubungkan dengan akhlak. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul bahwa saya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, kata Rasul. Jadi ending dari kita beragama itu seharusnya ya kita berakhlak, akhlaknya baik gitu ya, akhlaknya baik. Maka kalau kita beragama kemudian akhlaknya tidak baik, maka keliru tuh, tidak sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Makin kita ibadahnya baik, ya seharusnya akhlaknya juga semakin baik. Nah, oleh karena itu mata kuliah kita disebut ibadah akhlak, dan nanti pada akhir sesi mata kuliah ini pada pembahasan terakhir setelah rangkaian pembahasan ibadah selesai, kita akan membahas bagian akhlak tersendiri. Demikian tadi perkuliahan kita hari ini. Penjelasan lebih detail silahkan membaca buku modul. Marilah kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.